Korps Lalu Lintas Polri berencana memperluas sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Pada bulan Maret mendatang, Korlantas akan menambah 166 kamera tilang elektronik dan tak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera. Pemirsa, bagi Anda yang masih abai terhadap peraturan lalu lintas seperti masih sering menerobos lampu merah dan marka jalan, kemudian tidak menggunakan sabuk pengaman, lalu masih sering menggunakan telepon genggam saat berkendara, dan tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, hati-hati. Sebaiknya Anda tingkatkan kepatuhan Anda saat berkendara. Karena ada sejumlah CCTV yang mengawasi pelanggaran tersebut yang kita kenal selama ini dengan sistem e-tilang atau tilang elektronik. Sebenarnya tilang elektronik ini bukan hal baru, bahkan penerapannya juga sudah dilakukan sejak 2019 lalu. Tetapi apa yang baru, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit rencananya akan memperluas sistem e-tilang ini tidak hanya di Jakarta saja, di Pulau Jawa saja, tetapi akan diperluas dan rencananya akan meniadakan tindakan tilang di lapangan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Nah, untuk di DKI Jakarta saja, pemirsa, saat ini sudah ada sedikitnya 53 kamera yang terpasang dan rencananya dalam waktu dekat di tahun 2021 ini akan ditambah 50 kamera lagi yang tidak hanya dipasang di ruas-ruas jalan protokol seperti di tempat kami mengabarkan saat ini, tetapi juga di jalur bus Transjakarta hingga di ruas tol. Nah, seperti apa tanggapan masyarakat khususnya pengguna jalan terhadap perluasan sistem e-tilang ini? Yuk ikuti saya. Jadi pakai kamera semuanya. Nah, tanggapan Mas gimana? Setuju nggak? Setuju, itu lebih bagus sih, kayak mengurangi kemacetan ya kalau seperti e-tilang kayak gitu ya kan. Mengurangi kemacetan, kedepannya lebih bagus lagi sih. Kalau menurut saya sih bagus, jadi kan banyak sekarang kayak polisi-polisi mensalahgunakan ya untuk tilang-tilang kayak gitu ya. Jadi lebih kayak benar-benar ke peraturan. Iya betul. Iya, nggak ada nego-nego lagi. Bahkan rencananya nggak ada lagi tilang oleh polisi di jalanan nih. Gimana tanggapannya? Ya sebenarnya sih bagus. Cuma mungkin yang kurang-kurangnya aja diperbaiki, jangan sampai ada salah kena sasaran aja gitu. Tapi selama ini Mas kalau lewat jalan tuh ngeliat kamera langsung siap pakai seat belt atau seperti apa? Enggak sih, kalau memang itu safety belt kan emang buat keselamatan kita sendiri. Jadi sudah sadar ya? Iya. Bukan karena tilang ya? Bukan. Pak Henry selama ini udah pernah kena tilang elektronik belum? Sekali. Pernah sekali. Terus gimana sih Pak, sistemnya itu menurut Bapak lebih mudah nggak sih untuk membayar tilangnya atau seperti apa? Sebenarnya sih sulitnya ngurus yang pertamanya itu ke kantor apa. Tapi setuju nggak kalau nanti pakai sistem tilang elektronik semua? Setuju saya. Kenapa? Setuju, ya lebih transparansi lah. Lebih transparan. Iya, dan membuat kita lebih tertib lah. Nah, pemirsa, ternyata rencana perluasan tilang elektronik disambut baik oleh sejumlah masyarakat. Tapi mungkin masih ada juga masyarakat yang bertanya-tanya, sebenarnya bagaimana sistem kerja tilang elektronik? Bagaimana akurasi kamera etle tersebut bisa menangkap gambar dan bahkan secara otomatis bisa mendeteksi pelanggaran arus lalu lintas. Untuk itu, saya akan ajak Anda, pemirsa, langsung ke Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melihat control room di sana. Yuk. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Traffic Management Center di Ditlantas Polda Metro Jaya dan di ruangan inilah, di ruang kontrol ini, kondisi arus lalu lintas di sekitar DKI Jakarta dipantau. Jadi kalau bisa Anda lihat, di sini sudah ada layar besar yang menampilkan kondisi secara real time bagaimana arus lalu lintas di lapangan, termasuk apabila nantinya ada pelanggaran, maka pelanggaran tersebut akan langsung diproses oleh para petugas kepolisian yang bertugas full selama 24 jam. Nah, untuk mengetahui bagaimana sistem tilang elektronik ini bekerja, saya akan ajak Anda pemirsa untuk langsung kita tanyakan kepada pihak kepolisian yang saat ini sedang bertugas. Sudah ada AKP Reza Hafiz. Halo, selamat siang Pak Reza. Ya, Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, saya mau ajak pemirsa untuk langsung melihat apabila ada pelanggaran, kemudian tercapture dari kamera tilang elektronik, itu seperti apa sih Pak nantinya alurnya, kemudian diproses oleh petugas. Mungkin kita bisa sama-sama melihat Pak, pelanggaran tercapture seperti apa? Baik Mbak, ini bisa kita lihat ya seperti ini. Jadi kamera ini secara otomatis
menangkap pelanggaran yang sudah terprogram. Seperti misalnya di sebelah kiri kita bisa lihat ada yang menggunakan HP. Nah, kemudian di sebelah kanan ada yang tidak menggunakan safety belt. Kemudian di pojok kiri bawah itu pelanggaran menerobos lampu merah. Ya. Kemudian yang di pojok kanan melanggar kebijakan ganjil genap. Nah, setelah kamera itu mengcapture pelanggaran, maka bukti pelanggaran itu baik foto maupun video akan dikirimkan melalui ke back office. Nah, tugas kami di back office adalah memverifikasi apakah benar ini merupakan pelanggaran atau tidak. Seperti misalnya contoh ada kendaraan tercapture menerobos lampu merah. Ternyata saat kita teliti foto maupun videonya sedang ada pengaturan oleh petugas. Sehingga kendaraan yang seharusnya berhenti saat lampu merah diminta untuk maju oleh petugas. Nah, seperti itulah tugas kami untuk tidak melanjutkan pelanggaran tersebut menjadi surat konfirmasi. Ini artinya ada double check gitu ya Pak, walaupun teknologi sudah canggih, secara otomatis bisa mendeteksi, tapi petugas di sini mengkonfirmasi kembali kesalahan tersebut ya? Sekali. Termasuk juga penggunaan safety belt, karena kita tahu banyak safety belt yang warnanya sama dengan pakaian. Nah, seperti itu terkadang kamera menangkapnya itu tidak memakai, tapi setelah kita cek, oh ternyata memakai. Itulah peran kami di back office agar tidak terjadi kesalahan pengiriman surat konfirmasi. Nah, setelah petugas mengkonfirmasi bahwa benar nih ada pelanggaran yang dilakukan pengendara, selanjutnya tindak lanjutnya seperti apa Pak? Nanti kami langsung melakukan verifikasi data kendaraan bermotornya. Apakah sesuai dengan data Regiden Ranmor yang bersangkutan. Jika sesuai, maka langsung kita buatkan surat konfirmasi. Ya, seperti nanti kita bisa lihat surat konfirmasi contohnya. Berarti nanti surat konfirmasinya ini langsung dikirimkan ke alamat sesuai pemilik kendaraan ya Pak? Betul, sesuai pemilik kendaraan. Nah, di sini ini bukan tilang ya, ini surat konfirmasi. Jadi surat konfirmasi ini dikirimkan, nah nanti yang menerima surat konfirmasi ini diharapkan bisa melakukan konfirmasi melalui website ETLE maupun datang langsung ke Subdit Gakum. Namun pada era pandemi ini kami harapkan semuanya mengkonfirmasi lewat website, tidak perlu datang ke Subdit Gakum karena rawan penyebaran COVID. Nah, di lembar pertama ada pengantar yang ditandatangani oleh Kasubdit Gakum. Kemudian lembar kedua adalah lembar surat konfirmasinya, yaitu terisi dari identitas kendaraan bermotor dan pemilik sama identitas pelanggarnya, karena belum tentu pemilik kendaraan bermotor tersebut yang melakukan pelanggaran. Mungkin saja saat itu dipakai oleh keluarganya atau temannya. Dan di lembar ketiga ada bukti pelanggarannya. Nah, di situ kami cantumkan fotonya beserta barcode-nya. Nah, di barcode ini nanti bisa di-scan dan langsung bisa diklik untuk masuk ke dalam website ETLE. Di situ juga ada link untuk bisa membuka video saat terjadinya pelanggaran. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada pengendara atau pelanggar yang masih bandel ya Pak, udah dapat surat dan memang benar ia melanggar tetapi tidak bayar denda, nanti konsekuensinya seperti apa Pak? Nah, tentu konsekuensinya adalah kita melakukan pemblokiran terhadap STNK kendaraan tersebut. Sehingga diharapkan saat yang bersangkutan nanti membayar pajak tahunan ataupun melakukan proses-proses terkait STNK kendaraan bermotornya, itu akan ditagihkan saat disamsat. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Reza atas waktunya. Selamat kembali bertugas Bapak. Nah, itu tadi pemirsa penjelasan dari pihak kepolisian di Ditlantas Polda Metro Jaya. Tentu kita berharap dengan perluasan sistem tilang elektronik ini, masyarakat perilaku berkendaranya akan lebih taat, lebih patuh terhadap peraturan, bukan hanya karena takut terhadap tilang, terhadap kamera, tetapi karena memang sadar akan keselamatan diri saat berkendara. Dari Jakarta, Anggia Eboni, Nur Rohman, Taufik Muharfa, TV One mengabarkan.